Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dari kelas PTKI Parepare. Baik, di sini saya akan membawakan materi dari evolusi dan kinerja komputer. Nah, di sini latar belakang ENIAC, Electronic Numerical Instruction and Computer, yaitu Hackers and Multi University of Pennsylvania. Tabel lintasan peluru mulai dibuat pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Terlambat untuk digunakan dalam PD2, dipakai sampai pada tahun 1955. ENIAC dikembangkan dan dibangun oleh Angkatan Darat AS, Amerika Serikat, untuk laboratorium penelitian persenjataan mereka dengan tujuan untuk menghitung arah dan jarak tembak rudal balistik di PD2 lewat tabel tembakan senjata. Selain itu, berperang ENIAC juga dapat digunakan untuk memprediksi cuaca, menghitung energi atom, sinar kosmik, mengukur suhu, mendesain saluran udara, kalkulasi energi atom, studi sinar konsumis, studi bilangan acak, perancangan, terowongan angin, dan penggunaan ilmiah lainnya. Adapun von Neumann string, yaitu konsep struktur program komputer, main memory untuk menyimpan program dan data, ALU untuk mengerjakan operasi data dan binar, kontrol unit untuk interpretasi instruksi dari memori dan mengeksekusi. Peraturan input dan output dikendalikan oleh kontrol unit. Princeton Institute for Advanced Studies dan IAS selesai dibuat pada tahun 1952. Adapun struktur mesin von Neumann bisa kita lihat seperti pada gambar yang tertera di sini. Struktur mesin von Neumann yaitu memiliki dari input, output, endpoint, ada ALU, terus dari ALU main memory program, terus main memory. Adapun IAS details yaitu kapasitas memori 1000 kali 40 bit words menggunakan sistem bilangan biner, panjang instruksi 20 bit, 1 word sama dengan 2 instruksi. Register-register dalam CPU itu memiliki MBR, Memory Buffer Register, MAR, Memory Address Register, IR, Instruction Register, IBR itu Instruction Buffer Register, PC, Program Counter, AC, Akumulator, MP, Multiplier Quotient. Nah, adapun struktur detail IAS yaitu seperti pada gambar yang bisa kita lihat ya. Nah, di sini struktur detail IAS. Di sini kita akan komputer komersional pada tahun 1947, Eker Multi Computer Corporation yaitu University, dan untuk dilakukan sensus pada tahun 1950 oleh US Bureau of Census. Menjadi divisi dan subsidiary corporation, University 2 dipasarkan akhir tahun pada 1950-an, lebih cepat, kapasitas memori dan lebih besar. IBM pabrik peralatan punched card pada tahun 1953 sampai IBM 701, komputer pertama IBM struktur program komputer untuk keperluan aplikasi deskriptif. Pada tahun 1955, IBM 702 untuk aplikasi bisnis merupakan awal dari seri 700/7000 yang membuat IBM menjadi pabrik komputer yang dominan. Transistor menggantikan vacuum tubes, lebih kecil, lebih murah, disipasi panas sedikit,
merupakan komponen solid state, dibuat dari silicon sand, ditemukan pada tahun 1947 di laboratorium Bell oleh William Shokits. Komputer berbasis transistor, yaitu mesin generasi 2, NCR dan RCA, menghasilkan Small Transistor Mechanics IBM 7000 pada tahun 1957 membuat PDP-1. Microelectronics secara harafiah berarti elektronika kecil. Sebuah komputer dibuat dari gerbang logika gate, sel memori yang interkoneksi. Sejumlah gate dikemas dalam satu keping seminduktor selection wafer. Generasi komputer pada tahun 1946 sampai 1957 vacuum top, dan pada tahun 1958 sampai tahun 1964 menghasilkan transistor, dan pada tahun 1965 sampai 1971 SSI Small Scale Integration up to 100 division on chip. Pada tahun 1971 MSI Medium Scale Integration 1000 sampai 3000 division on a chip. Pada tahun 1971 sampai 1977 LSI Large Scale Integration 3000 sampai 100 trillion division of chip. Pada tahun 1978 versi Very Large Scale Integration 100.000 sampai 100 trillion division on a chip. Ultra Large Scale Integration over division on a chip. Memori's Law, Gordon Moore, DeForest Intel, meningkatkan keterlibatan komponen dalam chip. Jumlah transistor chip meningkatkan 2 kali lipat per tahunnya. Sejak 1970 pengembangan agak lambat, jumlah transistor 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga suatu chip tetap hampir tidak berubah. Keterlibatan tinggi berarti jalur pendek menghasilkan kinerja yang meningkat. Ukuran semakin kecil, fleksibilitas meningkatkan, daya listrik lebih hemat, panas menurun, sambungan sedikit berarti semakin handal reliability. Adapun grafik transistor dalam CPU bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Baik, di sini seri IBM 360 pada tahun 1964 mengganti seri 7000 tidak kompatibel. Rancangan awal suatu keluarga komputer memiliki set instruksi yang sama atau identik menggunakan O per S yang sama atau identik, kecepatan meningkat, jumlah I per 0 ports bertambah, I terminal tambah banyak, kapasitas memori bertambah, harga pun meningkat. Jadi disis PDB-8 pada tahun 1964 mini komputer pertama tidak mengharuskan ruangan ber-AC, ukurannya kecil, harganya pun 16 sampai 100 untuk IBM 360. Embedded Application NOM menggunakan bus instructor. Memori semikonduktor pada tahun 1977 Versleet ukuran kecil sebesar 1 sel core memory dapat menyimpan 256 bits non-destructive rate lebih cepat dari core memory. Kapasitasnya meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di materi ini, sejarah singkat komputer dimulai dari tabung vakum, transistor, IC, dan VLSI. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Sekian pemaparan
pemutaran materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.